diadakan oleh Karang Taruna Karya Muda Bulurjo RT 1314, dan intinya untuk penghijauan di desa kami. Semoga termotivasi untuk kedepannya pemuda-pemudi di daerah maupun di desa-desa yang lainnya, supaya intinya menghijaukan desanya dan bermanfaat untuk masyarakatnya. Alhamdulillahilladzi ja'alana bi fitrati zakiyah, salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala ali sayyidina Muhammadin abdillahi amma ba'd. Yang terhormat Wakil Bupati Sragen Bapak Haji Suroto. Yang terhormat DPR RI Hulu Hamidan MSI MPA. Yang terhormat CJK Wilayah 10 Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Camat Lupuh Bapak Sumarno SOS. Yang terhormat Kapolsek Plupuh. Yang terhormat Don Ramil Lupuh. Yang terhormat Lurah Desa Merombong Bapak Eko Wahyu Muhammad Arfianto SPDI. Dan teman-teman Karang Taruna Mundu, Karang Taruna Satria Muda, dan Karang Taruna Karya Muda yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka penanaman bibit buah guna penghijauan sebagai bentuk peduli alam tanpa kendala dan kekurangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam mari kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang seperti sekarang ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan hari ini kami ditugaskan sebagai pembawa acara. Berikut kami bacakan urutan acara yang akan kita lalui bersama hari ini, yaitu acara pertama pembukaan, dilanjutkan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Acara yang ketiga yaitu penanaman, dan acara yang keempat yaitu penutup dan foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Karang Taruna. Kepada Ketua Karang Taruna, waktu dan tempat dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alahu min ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Pembahasan itu para alim wa ulama, para kiai, ustaz-ustazah ingkang tansah kula ta'zimaken. Wabil khusus dumateng Ibu DPR RI, Bu Nur Hamidah, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, dan Bapak Kapolsek, Bapak CDK 10 Jateng, dan semua tamu undangan ingkang kula hormati dan kula ta'zimaken. Puji dan syukur dihadratkan dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang maha nikmatin kenikmatan arupi nikmati kelayakan sehingga kita sedaya saged manunggal wonten ing gedung MI Aliksan Bulurejo menika kanthi keadaan sehat walafiat dengan wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Shalawat wa salam kita hadratkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Imam kita setunggal munggah syafaatipun wiwit dunya langkung-langkung wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kula temiki selaku Ketua Pelaksana Penghijauan Desa Bulurejo ngaturaken pangapunten sanget anggenipun nyediaken papan panenggahan kurang prayogi. Kula lan sedaya jajaran pemuda Karang Taruna Bulurejo ngaturaken mohon maaf lan ngaturaken di sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu DPR RI, Bapak Camat, dan semua tamu undangan. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu semua mendapatkan manpower kepada kami pemuda-pemuda Bulurejo untuk semangat berorganisasi, bertanggung jawab dalam berorganisasi, mampu berjuang untuk penghijauan ini supaya mendapatkan keindahan untuk desa kami, dan supaya kedepannya intinya bisa mencontohkan untuk generasi pemuda-pemudi di luar desa maupun di semua kecamatan desa Kecamatan Blubuk. Dan mungkin terima kasih lagi saya ucapkan kepada Bapak tamu undangan, mungkin semanten dari saya Ketua Pelaksana acara penghijauan Desa Bulurejo yang dilakukan oleh Karang Taruna ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang dihormati dulu Ketua Anggota DPR RI Jakarta beserta rombongan, Pak Kapolsek serta jajarannya, hormati Pak Daramil yang mewakili PDK 10 Jateng yang hormati rekan-rekan DPR, Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, khususnya Karang Taruna Bulurejo yang kami banggakan. Sebelumnya, marilah tandinya selamat datang Ibu dan Bapak Indonesia yang terahmat hidayah serta inanya, hingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di MI Bulurejo ini dalam rangka untuk melakukan ikhtiar kita, kegiatan kita yang baik ini, yaitu penghijauan. Hijaulah bumiku. Ini harapan kita bersama. Semoga acara ini mendapat ridho dari Allah dan barokah untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Bu Lulu, kami atas nama pemerintah Kecamatan Blubuk mengucapkan terima kasih, mengapresiasi sekali pada Karang Taruna Bulurejo khususnya yang punya gagasan, punya ide yang baik ini. Karena kami mengharapkan sebetulnya dari semua elemen yang ada, khususnya Karang Taruna, untuk memberikan semangat bagaimana menciptakan lingkungan yang asri, yang produktif, sehingga
semua warga yang ada di sekitar itu bisa menikmati kazanah dan bidan dan menghasilkan minyak protein. Sehingga tadi sampaikan rekan-rekan dari DPR Mas Budi ini kebetulan eksis Bu di Kluko kemarin di Jumbangan juga sudah ada kegiatan di sana diprakarsai oleh kepala desa staf perangkat dan elemen. Alhamdulillah di sini ternyata ada pionir dari Karang Taruna. Semoga apa yang digagas dan dilaksanakan teman-teman dari Karang Taruna bisa mengilhami untuk Karang Taruna yang lain. Karena 16 desa baru desa ini yang diprakarsai oleh Karang Taruna. Contohnya kalau jenengan dari sana tadi sudah ada tanaman walaupun belum menghasilkan, tapi ini baru 1 tahun setengah ya Mas, sudah berjalan. Yang sepanjang jalan ini di utara jalan ini sudah di terus jalan berbentuk taman yang produktif buah. Sehingga kami berharap semoga Merombong khususnya Bulu Rejo jadi proyek Bulu tolong nanti di sini dibocori aspirasi jenengan terkait dengan bagaimana biar Karang Taruna di sini tidaknya nanti bergerak di penghijauan, bergerak ke yang lain. Saya kira mampu itu karena di bawah dampingan Pak Roto di sini saya yakin nanti bisa maksimal. Yang selanjutnya juga kami informasikan biar kalau di sini nanti atau di Klupo ada tanaman buah yang sudah bisa menghasilkan. Karena kebetulan di salah satu desa kami di Karungan yang mana dulu kemarin juga sudah dihubungi Mas Afri terkait dengan desa wisata Pasar Baula. Ini baru alhamdulillah itu karena kemarin juga ya. Harapan kami kegiatan dilakukan warga kami di sekitar desa Karungan itu bisa menopang atau menunjang pariwisata yang sudah publik. Jadi Pasar Baula ini sudah lumayan banyak karena pengunjungnya sudah beribu-ribu. Manakala kalau nanti desa yang lain yang bersampingan berdekatan punya potensi untuk mungkin kunjungan wisata juga wisata buah katakanlah dalam jangka yang mestinya jangka panjang nanti akan bisa membawa dampak yang positif khususnya di perekonomian. Nah kebetulan di Karungan ini juga kampung sebelahnya di Karanggalang itu sudah dikembangkan kampung Sawo juga di bawah bimbingan Mas Budi DKN Kehutanan sudah, tapi sana juga belum maksimal karena memang baru jadi tanaman yang lama dikolaborasi dengan tanaman yang baru dari Mas Budi dan dari desa warga ya dengan kampung Sawo. Diharapkan nanti kalau di sini mungkin ada kampung durian, kampung kelengkeng dan sebagainya, itu akan lebih menunjang paket wisata yang ada di Bulu. Karena sekali lagi kita tahu bersama orang yang datang wisata itu membawa uang. Harapan kita kan kalau datang mesti di situ terjadi ya paling tidak lingkungan bisa memanfaatkan kehadiran baru. Ini mah sehingga sekali lagi mohon nanti dulu untuk terus desain untuk bagaimana supaya Klupo bisa hijau begitu, subur begitu, dan yang jelas berdampak positif secara ekonomi pada warga kami. Saya kira itu dari kami bahasa panjang lebar karena di PPKM Mikro ini diharapkan kegiatan simpel, padat, berisi dan bermakna berkelanjutan. Saya kira banyak kurangnya kami matur mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kecamatan Ruko, juga Bapak Kepala Desa dari Desa Ngrombo, yang saya hormati juga Bapak dari CDK 10 Jawa Tengah, dari Polsek ya, kemudian juga Korangil, lalu yang paling khusus ini Karang Taruna Desa Ngrombo yang punya inisiatif luar biasa untuk penghijauan di sini, dan tentu Bapak Ibu sekalian semuanya saja ngapunten bila tidak bisa disebut satu persatu, tetapi khususnya saya ada rekan ini Pak Ranto, selain tokoh NU yang desanya di sini juga, tapi beliau juga sekaligus ketua PAC ini kalau di partai kami di Kecamatan Kuku. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hanya rahmat Allah yang membuat kita semuanya bisa hadir di pagi hari ini dalam suasana yang memang harus kita taati protokol COVID tetap dijaga, tetapi tidak berarti bahwa kerja-kerja produktif itu tidak bisa kita lakukan. Oleh karena itu, ya tentu saja kita akan mendukung semua sentuhan ya dari pemerintah untuk tetap bisa menjaga yang paling terbaik agar penyebaran virus COVID itu tidak meluas. Tetapi kerja-kerja produktif kita untuk lingkungan hidup dan untuk desa-desa kita dan sekitarnya tentu harus juga kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah mengundang saya juga pada pagi hari ini. Saya kira ini sudah tepat apa yang sedang akan kita lakukan bersama. Ini salah satu wujud pertanggungjawaban kita kepada lingkungan hidup, karena kita percaya lingkungan hidup yang berkualitas tentu kehidupan kita juga akan berkualitas. Dan sebaliknya, kalau lingkungan hidup kita tidak berkualitas, sebenarnya bencana-bencana itu pun juga akan menjadi bencana buat kita. Dan lebih banyak yang terjadi bahwa kualitas lingkungan hidup yang buruk itu karena adanya tangan-tangan manusia. Jadi manusialah yang menyumbangkan kondisi lingkungan hidup kita dalam kondisi baik atau tidak baik. Dan secara khusus kita juga sangat berharap bahwa memang lingkungan hidup itu sangat dimensinya banyak ya Bapak ya. Jadi hal yang paling sederhana aja, bahwa saya membaca ada tradisi di sekitaran warga yang dilewati bantaran sungai Bengawan Solo itu punya kebiasaan buang popok Pak katanya. Jadi kalau ada popok bayi itu memang harus dilarung atau dibuang di sungai. Nah, hal-hal semacam ini kita perlu dukungan dari para tokoh, baik itu agama, tokoh masyarakat ya. Nggak bisa hanya semata-mata pendekatannya sangat teknis kedinasan. Karena apa? Karena ini yang terkait dengan perubahan perilaku yang didorong oleh adanya kepercayaan atau tradisi ya, atau kemudian adat istiadat yang sudah dianggap ini berjalan sudah begitu lama. Akan tetapi beban sungai kita ini sudah sangat terbatas, dan faktanya nanti kalau pada saat-saat misalnya semakin berkurang curah hujan akan kelihatan kayak apa kondisi sungai-sungai yang ada di terutama sepanjang bantaran Bengawan Solo. Dampak dari semua itu bukan hanya dirasakan oleh kita, tapi bahkan yang paling terjauh sekalipun, karena ini hulunya dan hilirnya nanti ada di Jawa Timur, maka ini juga akan mendatangkan persoalan buat kemanusiaan. Dan kita juga akan dorong terus Bapak dari sisi kebijakan. Kita udah meminta kemarin kesepakatan di Komisi 4 agar DAK atau dana alokasi khusus lingkungan hidup di daerah ini bisa ditingkatkan. Karena apa? Karena kita tahu banget bahwa rata-rata hampir bisa dipastikan semua pemerintahan di daerah itu mengalokasikan anggaran sangat kecil untuk bidang lingkungan hidup. Maka perlu ada intervensi dengan dana APBN, yaitu melalui skema dana alokasi khusus yang ini ditujukan untuk kerja-kerja baik itu pemulihan, rehabilitasi ya, termasuk juga pemberdayaan agar kondisi lingkungan hidup kita menjadi semakin baik. Karena kalau tidak ada itu, kita khawatir tidak terlalu besar political will dari pemerintah di daerah untuk bisa mengalokasikan anggarannya bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Nah, ini yang kita dorong dari sisi kebijakan. Termasuk juga yang sebenarnya dari sisi kebijakan itu sudah bisa direspon langsung oleh misalnya Pak Camat ya, termasuk juga kepala-kepala desa, karena dengan adanya SDGs yang diharapkan bisa juga direalisasikan di tingkatan desa, di mana salah satu dari tujuan pembangunan yang berkelanjutan itu adalah kondisi lingkungan
yang sehat, tetapi kita ingin itu berada di level yang paling bawah, yaitu di desa dengan penggunaan dana desa. Jadi mungkin kalau di sini hadir Ngapunten ini hanya ada satu kepala desa ya? Gak ada juga malahan? Loh, Pak Kadesnya mana? Oh iya, jadi peraturan Menteri Desa Permendes, nah Pak ya, jadi salah satunya sudah bisa disosialisasikan. Tapi kalau misalnya belum mendapatkan informasi itu, bahwa di antara penggunaan dana desa itu bisa ditujukan bukan lagi berorientasi semata-mata infrastruktur kayak yang kemarin-kemarin, tetapi sekarang ini sudah mulai bisa digunakan baik untuk pemberdayaan warganya, pemberdayaan ekonominya, dan bahkan kualitas kehidupan melalui misalnya kualitas lingkungan hidup, bisa untuk pencegahan kemiskinan, bisa untuk pencegahan stunting, macam-macam ya. Jadi kayak kegiatan-kegiatan nanti Karang Taruna saya kira perlu untuk didorong yang kaitannya dengan pemulihan lingkungan hidup, karena ini pasti dikaitkan dengan kualitas kehidupan yang lain. Jadi kan saya bilang kalau kesehatan lingkungan itu bagus, pasti sebenarnya kesehatan buat manusia ini juga baik. Jadi kualitas kehidupan juga akan meningkat. Itu didorong aja agar itu kemudian di musyawarah dusun dan musdes yang musrembang ini menjadi kegiatan yang bisa menggunakan dana desa, selain misalnya bentuk-bentuk intervensi kemitraan dengan berbagai lembaga yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, saya kira tentu saya juga tidak panjang kata, tapi intinya kita akan terus berupaya sebisa mungkin kehadiran saya di Kabupaten Sragen untuk bisa menjadi teman bagi bapak-bapak, baik terkait dengan bagaimana mengupayakan ada kebijakan lingkungan hidup, kehutanan ya, karena konteksnya KLHK yang bisa diambil manfaatnya untuk Kabupaten Sragen. Kalau pada musim kering saya juga tahu titik-titik kekeringan itu bukan hanya berkurang ya Pak ya, tetapi juga akan meluas, dan itu pasti konsekuensinya nanti ke bidang-bidang yang lain. Cara pertanian kita yang masih sangat bertumpu kepada kimia dan pupuk-pupuk yang kimia itu juga harus punya kesadaran untuk dievaluasi. Nah, peran serta dari tokoh masyarakat untuk bisa mengubah pelan-pelan cara kita dalam melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari, cara kita bertani, cara kita berkebun, cara kita berladang, itu juga mulai harus pelan-pelan dievaluasi untuk apa, agar kehidupan kita menjadi jauh lebih berkualitas itu. Dan Sragen tentu menjadi prioritas bagi saya khususnya untuk bisa menjadi mitra baik itu pemerintah daerah di kabupaten, termasuk tentu warga masyarakat yang paling penting. Apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng, saya dengan senang hati Bapak tadi Pak Camat monggo kemauan disampaikan aspirasinya. Kalau tidak bersama Mbak Lulu, nanti saya akan sampaikan mungkin dengan provinsi, bahkan mungkin juga kalau memang bisa dilakukan di tingkat kabupaten, maka itu kita dorong di tingkat kabupaten. Jadi insya Allah kita menggunakan 3 kekuatan kami ya, baik itu DPRD provinsi, kemudian di kabupaten, dan juga saya. Saya kira itu. Terima kasih, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh CDK. Itu jumlah minimum Bapak, jadi kita masih, jadi total bantuan 20.000 pohon produktif itu baru tahap awal. Karena kemarin sudah kita evaluasi, saya bilang saya protes, nah, kira-kira kayak gitu. Masa kegiatan saya selaku anggota Komisi 4 di KLHK itu sangat kecil dibandingkan dengan rekan-rekan kami yang ada di dapil lain, karena dianggap tadi berbeda cara melihatnya. Jadi ada prioritas-prioritas yang dianggap tidak perlu dilakukan oleh pejabat calon 1. Tetapi ini kita udah mulai sisir satu persatu, dan insya Allah nanti akan ketemu Pak. Jadi bukan hanya eselon 1 yang membidangin RHL misalnya ya, dan juga sampah, tetapi bahkan eselon 1 yang kaitannya dengan konservasi, karena saya mikir konservasi sumber daya air ini kan juga sama pentingnya. Nah, tapi kegiatannya pasti bukan hanya soal tanaman, meskipun itu juga sangat penting, termasuk kemudian juga sampah. Ini juga menurut saya udah sangat butuh penanganan hulu sampai hilirnya. Tapi beri saya waktu,
untuk kita menyisir program-program di kementerian yang kiranya bisa kita bawa untuk Kabupaten Sragen, dan kemudian lokusnya nanti kita sesuaikan berdasarkan prioritas kebutuhan di kecamatan mananya, di desa mananya ya Pak ya, yang paling mungkin untuk bisa kita intervensi. Saya kira itu, terima kasih. Monggo sarang-sarang kita melakukan kegiatan hari ini. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ternyata kerikil meskipun kecil. Ada kerikilnya, Bu. Oh, malah besar-besar. Kenapa kerikil, Bu? Iya, ternyata kembar. Dari taman rumah ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Monggo. Iya. Mana kita? Oh iya. Ini yang ditanam buah seperti. Buah durian, Bu. Oh, buah durian. Iya. Berapa banyak? Ada 100 atau berapa? Berapa? 100-an mungkin. Oh, 100-an. Yang dari Cedeka tadi? Iya. Oh. Mbak, alhamdulillah pun sehat nih. Oh. Di depan dong, Ki. Iya. Namanya mirip toh. Ini saya bilang ini. Oh. Assalamualaikum. Saya sekarang di Desa Ngeromboh, Kecamatan Lupuh, Kabupaten Sragen. Kita ini bersama ada Pak Camat, ada kemudian dari Polsek, Koramil, ada CDK 10 Jawa Tengah akan melakukan kegiatan bersama rekan-rekan Karang Taruna penanaman pohon. Ini simbolisnya ya. Itu masih di bawah. Jadi memang rencananya nanti di mana kalau lokasi tanam pohonnya? Di sini? Ya. Ini juga untuk tur jalan, Bu. Oh, oke, bagus. Ini untuk yang bertonton di sini. Kalau kira-kira cocok di sini duren atau mungkin bambu dan lain-lain, nanti dari aspirasi bibirnya nanti bisa dialokasikan ke masyarakat. Untuk Ini masih mau lihat ya, ini belum. Ini rencana mau tanamnya beneran? iya. Ini kan Di pinggir-pinggirnya itu. Oke, dari complong ya. Ya. Jadi gimana nih? Saya maju nih, yang duren. kurang dalam maksudnya. Ini yang sama. Sesedak-sedak Pak gambarnya lah. Anu, Bu, sama jumbo ini Rumpol. sambungan, Bu. Oh, gitu. Sambung antara sawah apa dan apa? Ini yang lokalan yang bawah, kalau yang ada kan sawahnya. Yang gede itu. Salo yang besar. Yang mirip kayak yang Meksiko. Katanya bisa diundang ada yang besar jumbo namanya. Oh ya, model lonjong ya. Kayaknya sawah masih lonjong ya, belum bulat ya. Jadi ini kita mau melakukan bareng-bareng kah? Ini simbolis satu-satu, Ibu. Iya, simbolis satu-satu. Bismillah sebentar. Oh, aduh, ini pekerjaan. Wes, Pupuknya. pupuknya. Oke, sini Mas, pupuknya Mas. Pupuknya Mas. Pupuk. Cetak kiri nih. Assalamualaikum. Sehat semua. Bismillah ya, kita niatin baik. Amin. Kita menanam pohon. Amin, Bu. Juga akan makin berkualitas. Amin. Kita berharap khususnya desa sini dan kecamatan Lupuh juga terus diberikan berkah. Amin.
Katanya begitu Pak hadisnya ya. Amin insya Allah Bu. Tidak ada yang kita tanam itu yang sia-sia. Insya Allah Bu. Bahkan yang dimakan sama burung aja itu adalah sedekah. Amin amin. Ngaji tanah. Untuk Mbak Kiki. Iya, mana baginya? Ini aja langsung. Sama untuk bicik Bu. Ini dulu. Sana resik. Kenapa? Cuci dulu. Untuk cuci tangan Bu. Cuci tangan. Bismillah lagi. Terus. Sudah kelewat ya? Rasanya ajaran rasanya ajaran jadinya semua lambat. Ya kan ketua aslinya malah. Ya ini aslinya gini. Natural ya? Natural Bu. Kalau nanti AP malah dikira settingan. Betul. Benar. Iya. Pak Camat mana? Pak Camat. Kalau terlalu sempurna nanti malah aneh ya Pak ya? Iya. Tidak natural Bu nanti. Jadi Geseran gitu. hidup yang lebih baik sebenarnya sia-siakan Kolor. di tempat sampah buang aja jalan yang kita lalui biar dia tumbuh. Yang kedua bahwa bencana banjir di mana-mana menjaga hulu yang menjaga lahan-lahan kita untuk tidak serta-merta kita harus membersihkan untuk apa yang kita sebut, entah itu investasi, entah itu keuntungan ekonomi sangat besar, tetapi mengabaikan aspek-aspek keberlanjutan. Jadi daya dukung lingkungan kita masih terbatas, nggak bisa dieksploitasi terus-menerus. Sementara upaya-upaya pemulihan dan perpihakan itu dilakukan secara terbatas. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan pemulihan sama kuatnya dengan apa yang kita ambil dari alam ini, maka ya jangan sekali-sekali kita melakukan kerja-kerja yang eksploitatif. Karena pasti kita akan bayar lebih mahal lagi berupa apa? Termasuk anomali cuaca, termasuk juga perubahan iklim, jadi climate change. Ini bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, ya, tetapi karena yang disebabkan oleh ulah manusia, dan itu udah benar. Itu juga yang sebenarnya disampaikan oleh kitab suci Al-Quran. Jadi kerusakan di muka bumi itu ya akibat tangan-tangan kita yang serakah. Ya. Jadi terima kasih, sukses untuk sahabat-sahabat saya Karang Taruna di Desa Ngrombon sama Bapak ini Pak Camat, ada dari Koramil, Kapolsek dan warga ya. Mudah-mudahan nanti semuanya tergerak untuk bisa melakukan hal ini minimal di pekarannya masing-masing. Ini yang ditanam ini pohon produktif ya. Yang ini pohon apa ini? Oh yang ini nangka, yang tadi itu ada Durian. sawo, ini yang durian. Wah. Mudah-mudahan 3 tahun udah panen ya. Amin. Kalau ini berapa tahun? 3 tahun ya. Wah, Pak Ranto jadi nanti 2024 kesini panen ya. Ya.
Udang berarti Bu. Oh, bikin gudeg. Kalau yang nanam banyak itu bisa jadi usaha Ibu, usaha produktif, nangka, ada keripik nangka. Ya bisa juga gudeg. Es buah. Keren, Pak Camat. Berapa kali kita ketemu? Beberapa kali lagi. Beberapa kali. Nanti yang ke Pasar Bahula, ini ada Pak Camat. Jadi ada Pasar Bahula. Ini keren banget karena di situ sedang dikembangkan satu model desa wisata yang sangat unik, ada museum pertanian. Dan yang paling penting lagi bahwa semua aktivitas di tempat wisata ini sebisa mungkin menggunakan alat-alat yang tidak mengandung plastik, itu satu. Ya, termasuk kemudian kulinernya di sana juga menggunakan batok kelapa. Nah, kan sangat sehat, kita kayak kembali ke zaman yang berbeda. Kita butuh juga sih sebenarnya masa lalu gitu ya. Masa lalu era-era ketika modernisasi belum sebegitu masifnya. Tapi ternyata kita membutuhkan sekarang ini untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, di Desa Bahula saya kira ini memang perlu didukung. Teman-teman bisa cek ya sebagai satu tujuan wisata bersama keluarga atau teman-teman yang sangat unik. Nggak boleh bawa plastik di sana pun juga nggak ada botol-botol plastik ya Pak ya. Terus semuanya dari bahan bambu ya? Sebagiannya. Bambu, batok, daun. Makan pakai daun jati itu Pak? Daun jati, daun Pisang. Daun pisang, nah kan. Terus makanannya juga makanan yang sangat khas ya? ya katana. Ah, itu apa aja makanannya Pak? Ada tiwul, ada Tiwol, tohung, terus gatot, cocok. dawet. Ya. Yang bilang tidak ada itu namanya minuman gemblung, ikan gemblung itu. Oh, minuman wedang gemblung itu dari bahan utamanya Pak? Itu ada cabenya, ada jahenya, ada susunya, ada madunya. Jadi mirip kayak apa itu? Wedang, bukan wedang, yang ada susu, Ya. Itu pedes-pedes. Pedes-pedes enak gitu ya. Cabe sama jahe. Dikasih cabai Pak ya. Ya, cabe. Pedes kan ya. Enggak pedes kan. Mericamu panas anu. Oh, ini hanya simbolis aja ya. Baik. Simbolis mudah-mudahan nanti sebagian dari program bantuan buah produktif pasti kita akan alokasikan Pak di desa sini Pak. Nanti kita minta Karang Taruna juga mungkin siapkan ya. Baik, terima kasih. Dua. 3, 2, 1. Mas Saiful agak mundur biar kelihatan semua. 3, 2, 1. Oke, sana. Oh, ada punya Karang Taruna juga? Lu bawa HP. Durian. Ini yang berapa tahun? Kalau yang untuk benerannya? Mundur pun. Oh, hanya simbolis saja. Kan ada yang reguler, ada yang tapi anggarannya sama. 3, 2. Bapak agak sini Pak. Oke, minta sekali. Tolong sebutkan Nicola Bumiku. Yo, 1, 2. Oke. Bentar, aku yang pengen malah. Oke. Siap, 1, 2, 3. Karang Taruna. Desa Ngeromboh. Jaya. Seragian.
Sukses. Oke, thank you. Terima kasih.